Alhamdulillahil alimil fattahil mannan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin muallimil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita mempelajari akidah Islamiyah lewat kitab Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Pada pertemuan kali ini kita sampai pada poin yang kelima. Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, Qadimun bilabtidain, daimun bilantihain. Dia Allah yang terdahulu tanpa permulaan, azali, dan dia yang kekal tanpa akhir, abadi. Artinya Allah adalah ada sebelum yang lainnya ada, dan dia yang kekal tanpa ada akhirnya. Mari kita perhatikan berikut ini. Awal dan akhir adalah waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu adalah makhluk. Waktu yang makhluk itu ada awal dan ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh waktu yang makhluk. Allah telah ada sebelum waktu diciptakan dan Allah kekal tanpa batas akhir yang dibatasi oleh waktu. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu azali dan Allah itu abadi, artinya Allah Subhanahu wa taala berada di luar batasan waktu awal dan batasan waktu akhir. Karena waktu awal adalah ciptaan Allah dan Allah ada tanpa ada akhirnya. Sesuatu itu artinya sesuatu itu secara umum wujud itu ada dua, yaitu wujud Allah dan wujud makhluk. Sesuatu secara umum itu ada awal dan akhir. Yang sesuatu di sini adalah makhluk. Kalau makhluk itu pasti ada awal dan ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal dan tidak ada akhir. Bagaimana kalau ada pertanyaan? Siapakah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Kita harus pahami bahwa sesuatu itu tidak akan keluar dari dua, yaitu pencipta dan yang dicipta, yaitu Khalik dan makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala ditanya siapakah yang menciptakan Allah, maka kalau dikatakan Allah dicipta berarti Allah makhluk dong. Nah, kita menjadikan Allah atau Tuhan itu adalah Allah karena dia adalah pencipta pertama. Kenapa harus ada pencipta pertama? Misalnya sekarang telepon, pasti ada pencipta pertamanya. Kemudian HP, iPhone, ada pencipta pertamanya. Dan begitu juga seluruh alam semesta ini ada penciptanya. Pencipta pertama itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut Nabi bersabda, Allahumma antal awalu falaisa qablaka syai' wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkaulah yang pertama dan tidak ada sesuatu pun sebelum Engkau, dan Engkaulah yang terakhir dan tidak ada sesuatu pun setelah Engkau. Artinya zat yang pertama ada dan zat yang kekal tanpa akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Nomor yang keenam atau permasalahan yang keenam. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala berkata, la yafna wa la yabid. Dialah Allah Subhanahu wa taala tidak fana.
Fana itu artinya binasa dengan sendirinya. Wala yabid, artinya dia Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membinasakannya. Di sini wujud Allah Subhanahu wa taala yang kekal, kehidupan Allah Subhanahu wa taala yang abadi tidak diikuti oleh kefanaan atau kebinasaan, baik itu dari Allah Subhanahu wa taala sendiri maupun ada pihak lain yang bisa membinasakannya. Ini semua kita ingkari adanya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam kekekalannya. Menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekekalannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal atau kita sebut dengan azali dan tidak ada akhir. Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi kebinasaan, baik binasa dengan sendirinya atau binasa atau hancur atau berakhir yang disebabkan oleh pihak yang lain. Dan semua itu menunjukkan kesempurnaan maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Seluruh yang ada di permukaan bumi ini akan binasa, atau seluruh yang ada akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal adalah wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia. Selain Allah adalah binasa, ada akhirnya, dan yang tetap tanpa ada kebinasaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang ketujuh, Imam At-Tahawi berkata, wala yakunu illa ma yurid. Tidak ada yang terjadi kecuali hal tersebut telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Artinya tidak ada yang terjadi atau semua yang terjadi itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gambar di depan kita adalah gambar dari sebuah game. Sebenarnya gambar ini saya munculkan untuk pendekatan makna. Seseorang yang bermain game apa aja yang dia mainkan, kalau dia bermain game, gerakan apapun yang dia lakukan di dalam game itu tidak mungkin dia melakukan kecuali gerakan itu telah ditetapkan oleh pembuat game tersebut. Dia berbuat apapun, pasti gerakan atau perbuatan yang dilakukan di dalam game itu adalah mengikuti aturan, mengikuti ketetapan yang dibuat oleh pembuat game. Ketika seseorang melakukan gerakan-gerakan tertentu di dalam sebuah game, jadi dia mempunyai kehendak gak untuk memilih A atau memilih B? Kan biasanya ada pilihan dan seterusnya. Pelakunya itu memiliki kehendak, tetapi dia memilih A atau memilih B tidak mungkin keluar dari aturan atau tata cara yang telah dibuat oleh pembuat game tersebut. Jadi di sini kalau kita perhatikan orang bermain game, semua gerakan atau perbuatan yang dilakukan di dalam game tersebut, semuanya itu gerakan dan perbuatan yang telah dikehendaki adanya oleh pemain game. Tidak mungkin kita melakukan di dalamnya pekerjaan atau gerakan-gerakan yang tidak pernah diingini atau dikehendaki oleh pemain game. Nah, kalau kita pahami di sini bahwa seluruh yang dilakukan oleh pemain itu artinya harus mengikuti aturan atau standar yang dibuat oleh pembuatnya. Kita perhatikan di sini ada namanya manusia
Jadi manusia itu memiliki dua amalan. Dari amalan-amalan atau dua keadaan. Yang pertama, sesuatu pada diri manusia itu yang terjadi berdasarkan kehendaknya. Seperti melaksanakan sholat atau berbuat yang tidak benar seperti berbohong. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang mendapatkan pahala atau dosa, mendapatkan balasan dari amalan itu adalah pada amalan yang ada kehendaknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari ketentuan Allah itu seorang hamba diberi kehendak. Nah, ketika dia memilih yang benar itu atas kehendaknya, ketika dia yang memilih yang salah itu atas kehendaknya. Tetapi pilihan yang benar ataupun yang salah tidak mungkin keluar dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita perhatikan ada hal yang kedua, yaitu sesuatu yang terjadi tanpa kehendak seseorang. Seperti warna kulit, dilahirkan di mana, siapa yang menjadi orang tuanya. Nah, sesuatu yang berlaku tanpa kehendak ini tidak berhubungan dengan pahala dan dosa. Karena perintah dan larangan syariat adalah sesuatu yang berdasarkan apa yang kita mampu. Seseorang tidak akan mampu melakukan amalan kalau dia terikat atau dipaksa di dalam amalan tersebut. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa pada diri manusia terjadi dua hal, terjadi yang dia kehendaki dan terjadi yang tidak dikehendaki. Dan pahala dan dosa itu bergantung dengan apa yang dilakukan oleh manusia berdasarkan kehendaknya. Tetapi kita ingat lagi, dia mau berkehendak baik ataupun kehendak buruk tidak akan mungkin keluar dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan di sini, ini ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalik lagi. Nah, ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak. Semua yang terjadi pasti telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si A melakukan kebaikan, si A melakukan keburukan, pasti masuk dalam sistem yang telah dikehendaki dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti daripada hal ini sebenarnya adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan semua yang terjadi berdasarkan pengaturannya. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini, semua yang terjadi pada diri kita, baik yang baik dan yang buruk itu, pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita balik. Ada seseorang misalnya melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Apakah keburukan yang dia lakukan itu sudah dikehendaki oleh Allah? Kalau dia mengatakan belum dikehendaki oleh Allah, artinya di alam semesta ini ada hal-hal yang terjadi tetapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah mampu terhadap segala sesuatu jadinya? Tidak dong. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua yang terjadi itu pasti dikehendaki dan diingini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita diberi pilihan, mau yang baik atau yang buruk, dan pahala dan dosa ini berjalan berdasarkan pilihan kita. Di antara kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kehendak memberikan manusia kehendak agar dia memilih kebaikan atau keburukan. Dan apa yang manusia lakukan, pasti hal tersebut tidak akan keluar dari keumuman kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali kehendak kalian itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dari pertemuan kita kali ini, kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya adalah maha sempurna. Dia yang azali tiada awal dan dia yang kekal abadi tiada akhirnya.
Dan yang menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ditimpa oleh kefanaan atau kebinasaan. Baik itu Allah membinasakan dirinya sendiri atau ada pihak lain yang membinasakan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mungkin terjadi. Kemudian yang menunjukkan kesempurnaan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semua yang terjadi adalah terjadi di bawah pengaturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keburukan, gempa bumi, bencana, semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya orang mengatakan terjadi gempa bumi dikehendaki oleh Allah, tidak. Berarti ada sesuatu yang lain yang di luar kehendak Allah, berarti kekuasaan Allah tidak meliputi segala sesuatu. Jadi keyakinan kita kekuasaan Allah Maha Sempurna meliputi segala sesuatu adalah kita meyakini semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala telah memberi hambanya pilihan atau ikhtiar, dan dia bisa memilih yang baik atau yang memilih yang buruk, dan pilihannya itu nggak mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bisa dipahami kalau orang lagi main game, dia mau pilih apapun, mau melakukan gerakan apapun di dalam game itu, pasti gerakan itu sudah ditentukan oleh pembuat game tersebut. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.